Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan kata kuncinya untuk hari ini adalah bersiaplah untuk volatilitas. Alasannya apa? Kita bakalan bahas nanti. Namun sebelum itu, kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,02 triliun dolar atau turun sekitar 0,15%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.500-an, Ethereum 1.591, BNB 326, XRP 0,46, kemudian Dogecoin 0,14, Cardano 0,4, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 32,30 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, bahkan ada yang hijau, ada juga yang merah, dan top performernya adalah Dogecoin guys, dengan kenaikan 12,28% ke 0,1425 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa menurut saya kita akan menghadapi volatilitas mulai dari malam hari ini mungkin menjelang dini hari nanti. Karena akan ada Fed Interest Rate Decision dan juga Fed Press Conference. Artinya kita akan melihat keputusan suku bunga dari The Fed. Dan juga press conference di mana nanti kakek Paul bakal ngomong lagi gitu ya. Kira-kira apa yang mereka lakukan pada hari ini, kemudian kira-kira untuk ke depan apa yang mereka akan lakukan, kasih clue lah istilahnya. Dan kalau misalnya diperhatikan sentimen hari ini gitu ya, banyak orang itu tidak lagi berfokus kepada kenaikan suku bunganya guys, oke? Karena memang sepertinya kemungkinan besarnya masih akan stay atau tetap dengan yang diekspektasikan, yaitu adalah naik 0,75%. Tapi yang lebih difokuskan oleh para investor sekarang adalah statement dari kakek Powell nanti. Oke, mereka pengen ngelihat apakah ada sedikit kalimat dari kakek Powell yang menuju ke arah dovish gitu ya. Artinya si kakek Powell itu memberikan clue bahwa sebentar lagi atau tidak lama lagi mereka akan kemungkinan gitu ya melakukan pivot. Tidak lagi terlalu agresif atau bahkan bisa stop kenaikan suku bunganya. Itu yang sudah mulai dipercaya beberapa orang gitu ya. Yang akan terjadi nanti dini hari adalah menurut sebagian orang ya, bahwa kakek Powell akan sedikit lebih dovish di statementnya nanti malam, nanti dini hari. Dan kalau itu yang terjadi gitu ya, kalau misalnya kita mendapat ada 1-2 kalimat saja dari kakek Powell yang menuju ke arah dovish gitu ya, itu akan memicu reaksi positif dari market harusnya. Terlebih lagi kalau misalnya nih keputusan suku bunganya tidak naik sampai 0,75%, tapi justru naiknya cuma 0,5. Walaupun chance-nya atau kesempatannya menurut saya sangat kecil gitu ya. Karena kita juga melihat data ekonomi di Amerika belakangan juga tidak terlihat terlalu buruk gitu ya. Jadi masih ada celah untuk The Fed menaikkan sampai 0,75. Saya rasa tidak ada masalah. Cuman yang difokuskan adalah nanti statement dari kakek Powell. Jadi kalau misalnya kalian yang suka begadang gitu ya, mungkin nanti bisa nonton jam 1.30 dini hari waktu Indonesia Barat tanggal 3 November. Jadi besok dini hari gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama, dan tentunya juga keesokan harinya, bukan keesokan ya, coba kita lihat next 7 days nanti di tanggal 4 November gitu ya. 4 November itu kita bakalan ngelihat NFP dan unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Jadi sabar guys. Kita memang melihat market dalam 1-2 hari belakangan itu tidak terlalu volatile. Dan juga ini udah saya pesan gitu ya di hari Minggu kemarin bahwa saya pribadi memang expect gitu ya di awal minggu kita nggak bakal ngelihat volume yang terlalu tinggi. Karena kemungkinan besar ya para investor masih akan menunggu gitu ya event-event Fed Interest Rate Decision dan juga unemployment rate-nya. Jadi itu adalah yang pertama. Dan yang berikutnya ini adalah kembali berita adopsi yang terjadi di sini. South African grocery giant Pick n Pay intends to accept Bitcoin in all stores nationwide. Jadi salah satu gitu ya jaringan supermarket terbesar di Amerika Serikat, di Afrika Selatan guys, bukan Amerika Serikat. Salah satu jaringan supermarket terbesar di Afrika Selatan yang bernama Pick n Pay ini sudah siap-siap gitu ya untuk memperbolehkan para customernya nanti membeli barang-barang mereka menggunakan Bitcoin. Sekali lagi, adopsi
yang terus-menerus terjadi, itu terjadinya di depan mata kita, guys. Oke, jangan sampai kita tidak objektif melihat hal tersebut dan kalian hanya terlalu terfokus ke harga Bitcoin hari ini. Saya sudah sering pesan, guys, sebagai seorang investor jangka panjang, kalian itu harusnya tidak terlalu berfokus ke harga hari per hari gitu ya. Tapi kalian harus fokus untuk long term dan juga kalian lihat fundamentalnya seperti apa. Yang terjadi selain harganya itu apa di belakang layar. Yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir, adopsi yang terjadi itu menurut saya cukup masif gitu. Sedikit demi sedikit kita melihat sudah mulai banyak pemain-pemain besar itu juga udah start melakukan adopsi Bitcoin. Itu yang kita perlukan gitu. Jadi sampai nanti kita udah melihat masa di mana Bitcoin diadopsi massal gitu ya, alias di mana-mana sudah bisa menggunakan Bitcoin sebagai pembayaran, maka dari sana harusnya harganya tidak lagi akan berada di sekitaran $20.000 menurut saya. Hampir tidak mungkin harusnya. Jadi ini yang perlu kita lihat. Hari ini beritanya cukup besar, salah satu jaringan supermarket terbesar di Afrika Selatan gitu ya. Itu akan menerima Bitcoin di semua store-nya. Oke, di semua store-nya yang ada di Afrika Selatan. Itu adalah yang berikutnya. Kemudian dari segi data on-chain-nya sendiri, sampaikan di sini Bitcoin on-chain data flashes early signs of the Bitcoin bottom being in. Jadi ada beberapa data yang disampaikan di sini, tapi menurut saya yang cukup menarik hanya satu yang di sini, guys. Dia memberikan kita sebuah indikator gitu ya, dimana di sini adalah dua garis yang seperti moving average. Kalau yang warna biru ini adalah balance price. Kemudian yang warna kuning keemasan ini adalah realized price. Dan kalau misalnya kita lihat cycle-cycle sebelumnya gitu ya, setiap kali harga Bitcoin berada di pertengahan kedua garis ini, oke, alias kita ranging di sekitaran kedua garis ini, itu biasanya adalah area bottom dari bear market. Terjadi dua kali, guys. Sebelumnya di cycle 2014-2015, di mana kita ranging saja di kedua area yang seperti moving average di sini, oke, alias kedua garis ini, dan kita menemukan bottom bear market di sana. Cycle berikutnya juga sama. Ini sepertinya typo ya guys, bukan 2014-2015 tapi 2018-2019. Kita juga melihat hal yang sama, di mana kita drop gitu ya, sebagai fase kapitulasi akhir dan kita ranging di area antara balance price dan realized price-nya. Dan juga untuk time frame-nya sendiri, kalau kita perhatikan dari cycle 2014 dan 2015, kita itu sebenarnya bertahan hanya setengahnya dari yang terjadi di sini. Di sini kita bertahan 10 bulan, di sini hanya 5,5 bulan. Apakah kita akan kembali mengulangi hal yang sama, alias kita melihat fase kapitulasinya ini terjadi semakin singkat range-nya di sini? Karena sekarang kita udah 3 bulan guys, dan kali ini kita juga berada di area yang sama, di mana kita juga lagi ranging di antara kedua garis ini yang merupakan balance price dan realized price. Dan kita sudah 3 bulan ranging di area ini, gitu ya. Kalaupun kita mengulangi hal yang sama dengan terjadi beberapa kali sebelumnya, maka berarti kita sekarang sudah berada di area bottom bear market-nya, guys. Sekali lagi, area ya, guys. Area bottom, bukan sudah persis. Dan menurut saya sah-sah saja gitu ya, kalau masih ada orang beranggapan kita masih akan drop ke 18.000, 16.000, 15.000, atau 12.000 gitu ya. Karena kalau kita perhatikan, kita di sini juga masih berada di pertengahan, guys. Jadi masih ada space kok kalau misalnya mau drop mungkin ke sekitaran area 16, 13, 12 itu masih termasuk di antara kedua garis ini. Tapi sekali lagi bagi saya simple aja guys. Saya itu masuk ke Bitcoin itu tujuannya memang untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau misalnya toh dikasih lagi satu lower low baru untuk fase kapitulasi akhir, ya saya happy-happy aja guys. Saya anggap itu sebagai diskon lagi. Karena saya tahu untuk cycle berikutnya kita tidak akan pernah lagi ngelihat harga-harga seperti sekarang. Apalagi kalau misalnya sampai 12-10 ribu, nggak bakalan ketemu lagi. Sama seperti yang terjadi di cycle-cycle sebelumnya. Kalau kita perhatikan, di sini 2014-2015, kita masih melihat harga Bitcoin di sekitar $300, $400. Kapan lagi gitu kalian akan melihat harga itu? Nggak bakalan lagi. Ya kan? Cycle berikutnya kita udah di berapa? $20.000. Masuk bear market pun cuma mentok-mentok di sekitaran 3 ribuan. Sedangkan di bottom bear market sebelumnya itu cuma $300 guys. Jadi kalian nggak bakalan ngelihat lagi harga segini. Di sini juga sama, di sekitaran $3.000.
Sekarang kita masuk ke bear market. Kemungkinan juga kita nggak bakalan nyentuh lagi ke sekitaran area di sini. Chance-nya cukup besar seperti itu. Sama, di cycle berikutnya lagi ketika Bitcoin sudah 200.000, 300.000 dolar, kalian nggak bakalan ketemu lagi harga Bitcoin itu 10.000, 12.000, nggak akan ada lagi. Atau bahkan 20.000 bisa jadi juga bottomnya. Who knows gitu ya. Tapi itu yang saya jadikan sebagai acuan gitu ya. Untuk menjadikan mindset saya dan mental saya kuat gitu. Saya cuma anggap ini adalah proses gitu ya untuk menuju bull cycle baru. Berapapun harganya, yang saya tahu kita udah drop cukup dalam, mau di 20.000, 12.000 atau 10.000 bottomnya, intinya saya terus melakukan dollar cost averaging. Gitu ya. Dan juga ada satu indikator lagi yang ya mungkin jarang sekali dibahas ya. Ini dari Pato 100. Dan dia menggunakan indikator apa nih? Monthly histogram flip. Jadi ini harusnya MACD ya guys, atau MACD orang sebutnya mungkin. Dan kita mendapatkan ada flip dari histogramnya guys. Dari yang awalnya, kalau kita lihat di cycle sebelumnya ketika kita masuk ke bear market, ketika histogramnya itu yang berwarna abu gelap menjadi abu terang di sini, itu berarti memang momentum bearisnya sudah berkurang, dan pada saat kita melihat ada perubahan warna di sini, kita sudah menemukan bottom bear market pada saat itu. Di sini juga sama, kita walaupun tidak masuk ke bear market, tapi kita mendapatkan koreksi yang cukup dalam gitu ya. Ini terjadi karena ada Black Swan event di tahun 2020, diakibatkan oleh COVID-19. Dan ketika histogramnya berubah warna dari yang abu gelap di sini menjadi abu terang, kita juga kemudian mendapatkan rally yang lumayan kencang lagi ke atas. Guess what? Kali ini kita juga mendapatkan hal yang sama setelah sudah berminggu-minggu di sini guys. Atau bahkan berbulan-bulan gitu ya, kita mendapatkan histogram itu berwarna abu gelap. Kali ini kita sudah mendapatkan dia berpotensi berubah warna gitu guys. Oke, jadi ini sekali lagi adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahwa bisa jadi kita sudah menemukan bottom bear market kali ini. Gitu ya. So, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang sekali lagi belum punya account MiTrade gitu ya, kalian melewatkan banyak sekali kesempatan atau setup yang berada di aset kelas lainnya guys. Seperti mungkin di forex, di komoditas, di saham, dan seterusnya. Terakhir kali kita bahas seputar USD JPY, di mana saya sampaikan ini adalah potensial untuk short ya guys, karena kita sudah menyentuh area trendline dari potensial rising wedge di sini. Dan so far kita melihat sudah ada sell off yang lumayan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya account MiTrade-nya, ya kalian nggak bisa manfaatkan setup di aset kelas lainnya. Kalian cuma terfokus di kripto doang. Dan di MiTrade, kalian juga bisa trading kripto, jadi nggak usah khawatir. Tapi kalian di sini juga diperbolehkan untuk trading saham dan seterusnya. Sekali lagi, untuk kalian yang belum punya dan pengen ikutan, kebetulan saya lagi juga ada kerjasama dengan MiTrade, di mana untuk orang-orang yang mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kemudian kalian deposit minimal $50 dan aktif trade gitu ya. Kemudian nanti akan diaudit oleh tim MiTrade-nya. Kalau dinyatakan valid dan kalian memang benar-benar trader gitu ya, maka kalian akan saya berikan hadiah langsung Rp200.000 cash, saya kirimkan ke rekening kalian. Plus juga saya kasih kalian ebook, ada belasan ebook. Ebooknya berisi ebook untuk investasi, untuk trading, untuk cara mengelola uang. Itu yang kalau dinominalkan jutaan rupiah, jadi anggapannya $50 itu kalian cuma untuk bayar ebooknya doang, itu juga nggak cukup gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah, karena sudah ada belasan orang di tempat kita yang valid gitu. Jadi mereka semua udah dapat 200.000 plus ebooknya, dan klaim hadiahnya dan juga untuk sharing-sharing setup, saya juga udah sediakan grup khusus MiTrade di kolom description box di bawah. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, sudah mendaftar dan deposit, kalian bisa masuk ke grup tersebut. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan ya, kita langsung mulai aja dari 1 hour chart guys. So, untuk sementara, sebenarnya tidak banyak perubahan yang terjadi. Sekali lagi, kita melihat memang market cenderung dalam keadaan yang volumenya sangat kecil gitu ya. Semalam kita membahas soal potensial adanya bear flag di sini. Gitu ya, dan kita sebenarnya sudah sempat breakdown dari sana, dan sekarang kita sedang terkonsolidasi lagi. Oke? Selama kita masih bertahan di bawah trendline ini, maka selalu ada chance kita untuk kembali menyentuh trendline dulu, mungkin baru kita akan mendapatkan push berikutnya ke atas. Tapi ini tentunya untuk skenario bullishnya. Kalau ternyata nanti FOMC dan kita melihat Fed Interest Rate Decision memutuskan untuk naikkannya mungkin sampai 1
atau 100 basis point, maka kita kemungkinan bakal melihat sell off luar biasa besar. Ataupun nanti di statement kakek Powell ya, itu yang akan menentukan gitu guys. Jadi untuk sekarang sebenarnya menurut saya pribadi nggak terlalu worth it untuk cari setup baru. Kenapa? Karena sekali lagi ketika ada event-event sebesar Fed interest rate decision dan juga ada conference press yang akan dilakukan oleh kakek Powell, maka biasanya market bakalan bergerak volatil. Tapi volatilnya itu biasanya nggak satu arah, bisa zigzag pergerakannya. Otomatis kalau misalnya teman-teman open trade sekarang, baik itu buy maupun sell, terlebih lagi kalau kalian cuma mainnya untuk scalping atau day trading, nggak worth it. Kenapa? Karena biasanya dua-duanya bakalan kena, baik yang short maupun yang long. Kecuali kalian swing trade dan sudah masuk dari sekitaran area di sini. Ini mungkin kalian masih terselamatkan gitu ya. Tapi kalau kalian hanya mainnya untuk short term, saya rasa ini nggak terlalu worth it gitu ya. Kecuali kalian mainnya short term banget, mungkin di 5 minute atau 1 minute, cuma untuk scalping, ngambil dikit-dikit ketika kita breakdown dari sini, itu mungkin masih bisa gitu ya. Tapi sisanya saya rasa nggak worth it. Kenapa? Takutnya ketika nanti volatilitasnya datang, terlebih lagi kalau misalnya kalian nggak sempat mantau ya nanti subuh, ya kalian bisa aja tiba-tiba kena SL-nya dan kemudian malah bergerak lagi ke arah yang kalian mau gitu. Jadi itu lumayan nyesek biasanya. Jadi saya nggak sarankan untuk trading sebelum nanti kita melihat apa yang terjadi di FOMC. Kecuali gitu ya, kalian memang swing trade itu mungkin masih bisa lah gitu. Karena kalau swing trade ya kita mungkin untuk SL-nya berada di area yang cukup jauh biasanya. Karena kita mainnya mungkin di daily atau 4-hour chart. Tapi sisanya saya nggak terlalu sarankan. So, untuk short term sebenarnya, kalau kita perhatikan dari pure price action-nya sendiri, kita masih membentuk bear flag berikutnya guys. Setelah bear flag kemarin di sini, kita juga sekarang membentuk cenderung bear flag. Jadi, untuk sementara, probability-nya masih tetap lebih tinggi adalah kita akan breakdown dan kembali menuju ke area trendline yang berada di sekitaran 20.300-an. Baru dari sana, kemungkinan kita bakalan melihat market mungkin akan memutuskan arahnya kemana setelah FOMC-nya dilaksanakan. Kalaupun kita breakout ke atas dan kalian memang nekat untuk buy dari sini gitu ya, sekali lagi kalian harus aware bahwa akan ada volatilitas yang nanti terjadi. Jadi skenario di sini sangat gampang menurut saya, simple banget. Kalau kita sudah breakdown dari trendline di sini yang kemungkinan adalah bear flag, maka ini adalah short setup untuk scalping saja menurut saya. Seperti yang terjadi juga di sini ketika breakdown. Ini adalah potensi untuk scalping. Gitu ya. Ini juga sama bisa jadi untuk scalping. Tapi kalau misalnya kita ternyata tidak breakdown dari trendline di sini dan ternyata malah breakout, kemudian kita malah membuat bullish continuation pattern, ini juga mungkin bisa potensial bagi kalian untuk scalping long gitu ya. Tapi untuk sementara mungkin peluang untuk ngambil terlalu banyak itu nggak ada, dan jangan greedy lah guys. Dalam keadaan seperti ini ngambil, kalaupun ada dapat ya dikit-dikit aja ngambil dulu gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai FOMC-nya, besok kalau misalnya udah dapat setup, itu mungkin baru bisa di hold lebih panjang lah, midterm gitu ya. Jadi simpelnya kalau untuk midterm, kalau short term tadi udah jelas ya, saya lebih prefer mungkin kita melihat ada bear flag dan kita bakalan drop sekali lagi ke sekitaran area trendline. Tapi selama gitu ya kita masih mampu maintain di atas trendline ini, maka cenderung probability-nya lebih tinggi midterm-nya kita masih akan mendapatkan bounce dari sini, mungkin menuju ke next area resistance di sekitaran 21.800-an. Tapi kalau kita udah breakdown, tapi ini breakdown-nya kalau misalnya hanya disebabkan oleh FOMC ya kalian jangan langsung percaya ya guys. Atau kita pump-nya hanya karena FOMC, itu kalian juga jangan terlalu percaya. Takutnya malah kita langsung dibalikin lagi. Sekali lagi pergerakannya bisa zigzag seperti ini. Oke, jadi kalian harus aware dengan keadaan tersebut. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Stay aware, stay safe, jangan sampai terlalu greedy. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.